Tidak semua orang punya keluarga ideal gitu. Keluarga ideal? Apa itu keluarga ideal dan kenapa satu kakak tujuh ponakan mengantagonisasinya? Oke, sebelum lanjut, coba kita tonton potongan interview yang di Lawrence tadi. Tidak semua orang punya keluarga ideal gitu. Dalam keluarga-keluarga tertentu yang ternyata banyak. Tiba-tiba yang mengemban tugas providing tuh tiba-tiba bukan bapak. Bisa kakak kita, gitu, bisa adik, bisa sepupu, bisa om, tante, kadang-kadang ibu, banyak juga ibu. Di sana, Yandi sedang ngobrolin tema yang dipotret film panjang terbarunya Satu Kakak Tujuh Ponakan, alias Sakatupo. Film ini bercerita tentang Moko, karakter utama yang tiba-tiba harus jadi tulang punggung keluarga setelah kakak dan abang iparnya meninggal. Moko tiba-tiba harus menanggung hidup 3 keponakan kandungnya dan 1 keponakan mendiang abang iparnya. Meski film ini dilabeli banyak media sebagai film drama keluarga, Yandi Lawrence malah terkesan mempertanyakan konsep keluarga itu sendiri. Di titik tertentu, lewat film ini bahkan dia terkesan mengantagonisasi bentuk keluarga ideal yang biasa kita pahami. Kok bisa? Sebelum lebih lanjut ngomongin Sakatupo yang mengkritik konsep keluarga ideal, mungkin kita mundur dulu ke definisi film keluarga. Dalam sejarah, istilah film keluarga pertama kali muncul pada pertengahan 1930-an di Hollywood. Istilah ini datang dari pembuat film sendiri, yang ngerasa perlu membedakan film buat orang dewasa dan anak-anak. Daripada pakai label dewasa, banyak media saat itu memilih kata keluarga untuk film-film yang bisa ditonton anak-anak dan orang dewasa. Sementara di kalangan akademisi kajian film sendiri, film keluarga dipakai sebagai istilah payung karena di dalamnya ada genre lain, kayak komedi, animasi, fantasi, dan sebagainya. Di Indonesia, film yang dilabeli drama keluarga jauh lebih mudah dideteksi. Soalnya industri film kita belum terlalu produktif membuat genre lain selain horor, komedi, dan drama keluarga sendiri. Mungkin itu sebabnya Sakatupo yang di judulnya ada kata kakak dan ponakan langsung dicap sebagai film keluarga. Padahal kalau ditonton lebih teliti, Yandi Lawrence sebenarnya mengkritik konsep keluarga nuklir yang biasanya dirayakan dalam film-film keluarga yang kita tonton. Konflik utama Sakatupo dimulai ketika Agnes dan Atmo, kakak dan abang ipar Moko meninggal. Mau nggak mau, semua beban keluarga itu, emosional, sosial, dan finansial, ditanggung Moko. Padahal Moko baru lulus kuliah dan kesusahan menopang hidupnya sendiri. Idealnya, sejak zaman industrialisasi, keluarga nuklir mengajarkan bahwa beban mencari nafkah dikerjakan ayah. Sementara ibu bertanggung jawab pada pekerjaan domestik, emosional, dan perawatan di rumah. Konsep ini nggak selalu terwujud ideal di dunia nyata. Kayak yang dibilang Yandi dalam interviewnya. Keluarga ideal gitu. Kenyataan buruk itu yang direkam Sakatupo. Orang kaya Moko nggak punya banyak pilihan. Banyak pekerjaan didesain bukan untuk mereka yang punya tanggung jawab domestik di rumah. Moko yang bertanggung jawab jadi pencari nafkah sekaligus pengasuh Ima, bayi yang dilahirkan Agnes sebelum meninggal, akan sangat mudah terjerat kemiskinan. Yandi berhasil menangkap alasan kenapa bentuk keluarga ideal yang diajarkan pada kita hasil pernikahan kapitalisme dan patriarki itu nggak efektif. Bukan cuma mengkritik, di film ini Yandi bahkan terang-terangan mengantagonisasi patriarki. Coba lihat karakter Eka, abang ipar Moko. Mas Eka, kata-kata hari ini nggak ada yang namanya kerja cari nyaman tuh nggak ada. Atau jangan-jangan kamu bilang itu apa? Mau ikut-ikutan work-life balance itu. Itu sih cuma omong kosong orang males aja itu loh. Cuma omong kosong orang males aja itu loh. Dia adalah simbol laki-laki patriarki di rumah Moko. Ogah melakukan kerja-kerja perawatan, setia sama konsep keluarga nuklir, dibuktikan lewat dialognya yang membeda-bedakan posisi Ais dan Ano dalam keluarga, dan tabiatnya yang selalu ingin dilayani istri. Yandi bahkan nggak tertarik memberi dimensi lain pada karakter Eka, selain jadi perusuh. Eka bisa dilihat sebagai gambaran laki-laki di puncak sistem patriarki. Karakternya jadi sentilan buat masyarakat patriarkal, terutama laki-laki yang seringkali menuntut posisi kepala keluarga, meski nggak menjalankan perannya sebagai provider. Salah satu yang menarik dari Sakatupo adalah definisi 7 ponakan dalam judulnya.
Berkali-kali, film mengingatkan bahwa bentuk keluarga Moko bukan keluarga nuklir, bukan keluarga ideal. Misalnya Moko nggak mau dipanggil paman, alih-alih kakak oleh ponakan-ponakannya. Moko yang bahkan menerima Ais, anak mantan gurunya, membuat bentuk keluarga di film ini lebih mirip Chosen Family, sebuah konsep yang populer di kalangan orang-orang queer. Sistem ini diciptakan mereka yang dibuang atau terbuang dari keluarga intinya, biasanya karena dianggap nggak normal dalam pandangan cis heteronormatif. Sophie Lewis dalam bukunya Abolish the Family mencatat sistem keluarga nuklir yang dilestarikan patriarki dan kapitalisme memang kejam ke orang-orang terpinggirkan. Menurut Lewis, sistem keluarga inti hari ini justru punya celah besar menelantarkan urusan perawatan anak. Karena banyak tanggung jawab negara dibebankan pada orang tua. Sakatupo juga menyentil poin itu dalam adegan Moko yang nggak bisa mengurus BPJS. Sakatupo bahkan juga sempat membahas betapa bias gendernya, pembangunan yang hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan. Saat ditugaskan mendesain villa keluarga, ide Moko yang ingin membangun nursery room dan meja makan lebih luas justru ditolak mentah-mentah si investor. Karena dianggap pemborosan. Padahal sebagai caretaker, Moko berusaha mengakomodasi kebutuhan sebuah keluarga, termasuk ketika pengasuhan itu nggak hanya dilakukan perempuan. Adegan waktu ide-ide Moko ditolak jadi terasa dekat, terutama buat yang hidup di negara-negara yang pembangunannya cuma melihat manusia, terutama perempuan, sebagai angka dan keuntungan semata. Buat yang udah nonton, menurut kalian gimana isu keluarga yang dibawakan Sakatupo? Kira-kira poin apa lagi yang relatable buat kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa likes dan subscribe YouTube Magdalene. Kalian juga boleh share film atau topik apapun tentang film yang menurut kalian menarik untuk kita bahas dalam bungkus. Sampai jumpa di video berikutnya.